Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjut lagi pembahasan kemarin di mana Mas Ken membahas tentang Panji Gumilang itu adalah tidak Soekarnois, tetapi tiba-tiba dia bermazhab Bung Karno. Nah itu gimana tuh? Apa mereka bertakiyah? Jelas takiyah. Mereka menyembunyikan jati dirinya Menyembunyikan supaya jati aman diri. dan mereka tahu Oke. keluarga Pak Soekarno masih punya kekuasaan. Mereka mau menjilat, mau nyari aman. Nyari aman. Ya kan antara ideologi dan realitas berbeda kan jelas. Iya. Anti Pancasila, anti pemerintah, tapi kok tiba-tiba punya mazhab Bung Karno? Karena tadi juga di sana memang ada tadi pemahaman Isa Bugis dan lembaga kerasulan bagaimana menyembuhkan jati diri, mereka menafsirkan dengan ro'yunya dan lembaga kerasulan tadi, mereka dengan dosa bisa ditebus, nggak boleh pacaran, nggak boleh berzina. Kalau nggak punya duit, kalau punya duit bisa dilakukan. Nanti ada majelis hukumnya bertahkim, kena pasal sekian, bayar dosa 2 juta, dosanya hilang. Ish, enak. Makanya Panji Gumilang Dulu banyak kawan-kawan yang hamil di luar nikah di Terotil. Di Zaitun pun ada, cuman tidak terpublish karena kasus pencabulan itu bener? fakta. Cuman karena memang saktinya Panji Gumilang sampai TKP-nya dirombak. Alat-alat buktinya dirombak. Oh, Allahu Akbar. Dan Panji Gumilang juga tadi bermasalah dengan tanah, dengan Kemenak. Sekarang dia bilang katanya mengikuti kurikulum Kemenak. Oke. Apakah Kemenak mengajarkan sholat seperti Al Zaitun? Enggak. Kan pembohongan publik itu. Pembohongan publik. Azannya apa seperti itu? Model ritual agamanya kan? Semuanya Ini kan enggak. pembohongan publik. Betul. Kami masih mengikuti kurikulum Kemenak. Nggak ada. Tetapi kenapa Kemenak diem? Wallahu alam. Karena dulu zaman menterinya yang masuk penjara, kasus korupsi sampai menteri yang sekarang katanya garang juga kan, ternyata juga belum statement juga. Nah, betul. Ada apa? Ada apa? Nah, Hanya kalau ini pertanyaan yang dibiarkan, negara telah membiarkan sebuah tragedi kemanusiaan atas nama agama. Kita berharap tokoh-tokoh politik yang kementerian dan lembaga, termasuk Komnas HAM, kemana Komnas HAM itu? Betul. Ya, karena seperti yang saya bilang tadi, atau Mas Ken bilang, kalau kita mendiamkan ini, artinya kita mendiamkan kebatilan, ya, atau tragedi kemanusiaan yang berkedok agama. Dan ini seperti yang selalu saya bilang di video, Kementerian Agama dan MUI apabila diam ketika melihat tragedi seperti ini, maka sangat fatal, ya. Artinya di mana di situ banyak ribuan santri ya di situ ya. Dan itu terpapar doktrin yang salah, menyimpang sesat dari Panji Gumilang. Dan mereka adalah aset negara sebenarnya, aset bangsa. Kalau didiamkan, nggak tahu saya ya. Oke, sebagai penutup, ada yang Mas Ken ingin sampaikan kepada masyarakat luas terkhusus, karena kan yang kita suarakan ini kepada masyarakat. Betul. Kalau pemerintahan, pejabat, sama MUI, saya yakin mereka ini akan bergerak apabila ini viral dan masyarakat tidak mendiamkan. Tetapi MUI, pejabat atau presiden, wakil presiden, yang instansi-instansi ini akan diam apabila masyarakat diam. Intinya kita harus mengajak masyarakat. Bagaimana Mas Ken untuk mengajak masyarakat? Kita berharap dengan adanya kasus ini, kementerian dan lembaga, MUI, Kemenak, termasuk BNPT, termasuk ada Pakam juga, Kejaksaan Agung, yang mengurusi tentang aliran sesat. Juga bergerak. Ada ya? Ya, ada. Dan harmoni. Selama ini saya melihat masih ada ego sektoral di antara kementerian dan lembaga, sehingga kelihatannya jalan masing-masing. Padahal ketika bicara tentang aliran NI ini, di samping yang sudah terpapar, yang sudah keluar juga menjadi masalah. Kenapa? Kenapa? Lah, sudah kembali ke NKRI, mereka meninggalkan keluarganya, meninggal terus. Mereka menjadi manusia baru yang lahir kembali. Mereka harus keluar dari kerjaan juga, nggak punya apa-apa. Iya, nah itu jadi masalah. Kemarin yang di Sumbar 1157, di Sumsel, yang di Lampung, yang di Jabar, yang di Jateng. Akhirnya juga masalah baru. Mas Ken, saya kontrakannya habis. 3 bulan sudah telat mau diusir, gimana? Kalau bisa tolong dong bantu usaha atau mie ayam atau bakso. Ini kan menjadi, kan banyak teman-teman juga yang akhirnya cerai karena merasa ketika keluar dari NI itu diazab sama Allah, menjadi orang murtad, makanya akan hidup menderita. Dan masih banyak yang meyakini. Akhirnya kembali lagi juga ada. Ada kawan-kawan juga yang keluar dari NI, lompatnya ke JI, ke JAD, jihad kok ngomong doang, mari ke berusaha kami. Lah, kita berharap
ini juga menjadi... Jadi keluar dari kandang harimau masuk ke buaya. Dan persoalan NI, mohon maaf, oleh negara belum mendapatkan rangkulan. Selama ini yang dirangkul sama negara orang-orang yang sudah menjadi teroris atau ex narapidana terorisme. Akan ada program namanya deradikalisasi. Diberikan bantuan ekonomi, usaha, termasuk anaknya di sekolah sampai pendidikan tinggi. Lah, ketika baru NI, walaupun habis-habisan, walaupun jahat sejahatnya, dianggap belum melakukan terorisme, belum dibantu sama negara. Padahal ini sangat berpotensi satu langkah lagi akan menjadi Teroris. pelaku terorisme. Jadi ini harus bersama-sama menyadari harus samakan persepsi supaya ya kita bersama peduli. Ini bagaimanapun anak bangsa. Ya. Mereka punya hak bagaimana untuk ya kembali kepada masyarakat dan bisa diterima. Banyak masyarakat nggak nerima. Ada kawan saya diusir dari rumahnya sendiri karena takut, wah ini sudah radikal, jangan-jangan nanti akan menyebarkan pahamnya lagi di masyarakat. Jangan-jangan hanya bertakiyah. Iya, padahal sudah sadar kembali masyarakat tidak terima, diusir dari rumahnya sendiri. Rasanya bagaimana? Ini kan kita berharap negara hadir. Ya, hadirnya aparat, orang-orang yang berkewenangan untuk menyelesaikan hal ini, yaitu dengan satu, mengambil alih Al Zaitun, betul ya? Ya. Dan mengambil alih bukan hanya ini saja. Kalau perlu memang dinolkan. Jadi kalau kopi ini udah hitam, ditambah air, tumpah. Harus dituang dulu, dinolkan lagi, diisi dengan air putih. Baru nanti akan berbeda warna. Lah, ganti kurikulum, ganti kepemimpinan. Kalau kurikulum nggak ada persoalan dari Kemenak, memang sama. Masalahnya ada hidden kurikulum. Nah, dan santri yang ada di sana, tadi kan memang rata-rata orang tuanya orang tua NII. Semuanya. Kalau cuman hanya diganti guru, atau diganti apa, sementara orang tuanya masih suplai informasi, udah ditarik, direhabilitasi, diganti dengan santri baru. Kalau perlu santri-santri yang lain sekitar suruh nyantri di situ, diganti manajemen, bener-bener dinolkan lagi. Dinolkan lagi, diselesaikan juga persoalan administrasi, masalah pajak, masalah tanah, masalah memang untuk mengelola Zaitun punya harus dana besar, karena luasnya, pembangunan gedungnya segitu banyak. Siap. Jadi, tapi saya rasa kalau negara hadir, semua harmoni, sinergi. Betul. Tidak ada yang hal mungkin. Makanya harus duduk bersama supaya satu persen. Karena banyak. Betul. Ya, ini kan saya baru dapat informasi kalau MUI Pusat sudah mulai membentuk tim investigasi. Dan itu juga merekrut beberapa MUI dari Indramayu yang juga pernah katanya menginap atau pernah berkecimpung di Ma'had Al Zaitun. Cuman kan yang punya pengetahuan ini seperti Mas Ken, pernah gak dikontak MUI Pusat? Penelitian yang dulu sudah. Dan yang dulu? Nggak usah bikin penelitian lagi. Hasil penelitian yang lama, dipublish saja. Ini loh hasil penelitian kami. Hubungan NI dan Al Zaitun. Itu seharusnya sudah bisa menghasilkan fatwa buat MUI. Ya. Kita perlu fatwa, karena bagaimanapun MUI kan berhak juga memberikan masukan kepada aparat. Ini loh seperti ini. Aparat juga bertindak karena ada unsur kriminalnya juga di sana. Masalah tadi, masalah tanah. Iya. Ya kan? Bahkan informasi yang saya dapat, dana BOS itu tidak ditransfer ke rekening yayasan, tapi ke rekening Panji Gumilang. Hah? Iya. Ya. Panji Gumilang dapat duit terus ya. Bahkan jahatnya lagi. Dulu ada program namanya Jamas, Jalan Menuju Masyarakat Sejahtera. Pinjam dana ke bank yang bayar bunganya adalah jamaah. Dananya dipakai, hasilnya gagal, yang bayar akhirnya jamaah juga. Itu puluhan miliar. Allahu Akbar. Panji Gumilang ini jahat sekali. Makanya NI kita sebut negara impian iblis, saya bilang. Walaupun kita nggak boleh benci sama iblis. Kalau benci nanti takutnya sifat iblis masuk dalam diri kita. Iya. NI negara, kalau dulu karena kita saking gudegnya ya kan. Saya bilang Panji Gumilang itu dajjal akhir zaman, negara impian iblis. Wow, komplit. Kenapa? Sifatnya itu merusak. Iya. Iya kan? Dan itu nggak tanggung-tanggung loh, atas nama agama. Karena sudah merepresentasikan sikap dan sifat dajjal. Betul. Dan negara diam. Negara diam. Bagaimana kalau Mas punya keluarga yang terpapar NI sampai depresi? Ngamuk saya. Dan rata-rata selama ini yang peduli adalah orang-orang yang pernah terkena, menjadi korban, atau keluarga, atau temannya. Teman saya gara-gara NI begini. Masyarakat umum masih melihatnya ini ilusi. Mas ini bikin berita hoax dan segala macam. Padahal ini fakta. Fakta dan ada buktinya, teman-teman. MUI atau Menteri Agama ini bukan hanya sekedar omong belaka ya. Kalau ingin bukti dan fakta, kita bisa bertanggungjawabkan. Begitu ya?
Siap. Mungkin itu saja pesan kita ya. Jadi, kita sangat besar harapan Menteri Agama, aparat, dan juga MUI segera mengusut tuntas dan menyelesaikan kasus ini. Dan ingat, seperti yang Mas Ken bilang tadi, Al Zaitun ini ibarat gelas dan kopi. Kalau kita ingin memperbaiki ideologi, bukan dimasukkan air baru, tapi ditumpahkan, diganti. Begitu solusinya. Dan untuk masyarakat yang waras jangan diam. Ya. Kalau tidak bisa berbuat, minimal share informasi tentang ini supaya lingkungan kita bisa terbebas dari paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Siap. Oke, luar biasa. Saya pengen tepuk tangan terus di sini ya, tapi tahan. Oke, terakhir Mas Ken. Apa bedanya antara ISIS, NII, dan HTI? Tapi jawab di video berikutnya.